Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan jelaskan bagaimana caranya mendaftar ESPPT PBB DKI Jakarta. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2021 nanti penerbitan SPPT PBB di DKI Jakarta akan dilakukan secara elektronik dengan dilengkapi barcode. Kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Di pojok kanan atas akan ada logo ESPPT, kemudian di bawahnya nanti akan ada barcode penanda dari keaslian ESPPT tersebut. Jadi, setiap tahunnya pemilik PBB di DKI Jakarta akan cetak PBB-nya secara mandiri. Bagaimana caranya? Yang pertama, siapkan data yang diperlukan dahulu. Untuk warga DKI, siapkan data PBB, kemudian nomor KTP, nomor HP yang aktif, dan juga alamat email yang aktif. Jadi nomor handphone dan alamat email yang akan didaftarkan wajib yang aktif. Kemudian untuk warga luar DKI dan perusahaan yang memiliki PBB di DKI Jakarta, untuk pendaftarannya siapkan data PBB-nya, kemudian NPWP, nomor HP yang aktif, dan juga alamat email yang aktif. Jadi perbedaan antara warga DKI dan luar DKI itu adalah di nomor KTP dan NPWP. Untuk warga DKI cukup dengan KTP sudah bisa mendaftar ESPPT PBB-nya. Kemudian kita akan daftar melalui website resmi Bapenda di pajakonline.jakarta.go.id. Bagaimana caranya? Saya akan jelaskan. Pendaftaran SPPT untuk warga DKI Jakarta atau warga yang ber-KTP DKI. Yang pertama kita akan masuk buka website Bapenda DKI Jakarta di alamatnya pajakonline.jakarta.go.id. Kita ketik di browser kita. Kemudian kita akan masuk. Nah, seperti ini tampilannya. Kita pilih menu ESPPT yang ada di kanan atas. Kita klik ESPPT. Nanti akan muncul seperti ini, kita klik daftar ESPPT PBB. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, ada data objek pajak dan juga data pengunduh. Pada data objek pajak kita harus isikan nomor PBB-nya, kemudian nama sesuai pada SPPT. Jadi ini jangan salah isi, NOP di sini, kalau kita punya SPPT itu dia ada di bagian sini. Ini nomor objek pajak atau NOP PBB-nya diisikan harus sesuai dan sama. Diisikan di sebelah sini, kemudian nama wajib pajak sesuai SPPT. Nama di sini pun harus sesuai dengan data SPPT kita. Kalau nggak sesuai, nanti tidak akan keluar datanya. Jadi harus sesuai dengan data yang di sebelah sini. Seperti ini ada namanya, ini harus sesuai. Kalau misalnya belum berganti nama, harus pakai data yang ada, artinya datanya benar-benar mirip seperti SPPT-nya. Tapi kalau memang sudah melakukan balik nama, sudah berganti nama, data SPPT-nya sudah nama yang baru, silahkan disesuaikan. Kemudian nanti kita isi, seperti ini, kita isi. Setelah kita isi, kita pilih perorangan. Di data pengunduh, kita akan klik perorangan. Kemudian kita akan pilih domisili pengunduh. Nah ini, pilih domisilinya DKI Jakarta. Klik DKI Jakarta. Kemudian nanti akan ada permintaan untuk input. Yang pertama adalah input nomor KTP. Nanti kita input. Setelah kita input nomor KTP, di sini akan diminta data hubungan pengunduh dengan wajib pajak sesuai SPPT. Nah, di sini ada berbagai pilihan. Kalau memang PBB tersebut atas nama kita dan kita yang mendaftarkan sendiri, maka kita akan pilih wajib pajak sendiri. Kalau PBB tersebut masih nama orang tua kita, sedangkan kita membantu orang tua untuk mendaftarkan, maka nanti akan kita pilih orang tua. Kemudian seperti itu juga untuk misalnya PBB itu atas nama suami kita, kemudian suami kita mohon maaf sudah meninggal, PBB masih atas nama suami, istri boleh mendaftarkan. Jadi di data pengunduhnya pakai data istri, tapi di data objek pajaknya yang sebelumnya tetap data sesuai SPPT atau masih nama suaminya. Begitu pula kalau orang tuanya sudah meninggal,
sama data SPPT di data objek pajaknya tetap nama orang tua, tapi di data pengunduh nanti dipilih anak. Nah, bagaimana kalau misalnya saya dikuasakan atau saya adalah kuasa dari wajib pajak untuk melakukan pendaftaran? Nah, ini nanti tinggal dipilih kuasanya. Kolom kuasa juga bisa dipakai untuk pemilik yang belum melakukan perubahan data PBB-nya. Jadi PBB masih nama pemilik lama, sedangkan pemilik baru belum melakukan balik nama. Jadi ini nanti dipilih aja kuasa untuk sementara waktu. Nanti data pada objek pajaknya tetap data PBB-nya, di data pengunduhnya, data pemilik baru, kemudian boleh dipilih kuasa, seperti itu. Nanti setelah daftar, silakan ke unit pelayanan pajak sesuai dengan lokasi objek berada untuk melakukan perubahan agar nanti bisa diubah datanya, seperti itu. Setelah ini kita pilih. Setelah kita pilih nomor HP, ini jangan lupa kita input. Nomor HP harus yang benar. Kemudian alamat email juga kita input. Dibaca ketentuan khususnya. Kemudian nanti diklik kotak saya setuju dan ini CAPTCHA. Ini wajib diklik. Kalau ini tidak diklik nanti tidak akan bisa mendaftar. Jadi CAPTCHA-nya kita klik. Saya setujunya kita klik, CAPTCHA-nya kita klik, kemudian nanti klik kirim. Setelah terkirim, nanti kita akan dapat notifikasi seperti ini. Terima kasih sudah melakukan registrasi ESPPT di Pajak Online DKI Jakarta. Mohon menunggu verifikasi sistem untuk data yang telah diinput. Kalau sudah dapat pesan seperti ini, kita langsung cek email kita. Nah, nanti akan muncul email dari Bapenda DKI Jakarta. Kayak gitu. Nah, ini nanti kita klik. Nah, nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Email ini disimpan, jangan dihapus karena tahun depan berguna banget untuk kita. Kita bisa masuk lagi ke menu pajakonline.jakarta.go.id ini untuk unduh SPPT kita di tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Nah, ini ada tombol silahkan klik link berikut untuk download ESPPT. Jadi nanti setelah dapat email, kita klik langsung ini untuk kita tahu tampilan ESPPT kita. Kita klik. Nah, ini nanti akan muncul tampilan seperti ini, informasi download ESPPT. Di sini ada infonya, sudah di-download berapa kali, kemudian terakhir di-download kapan. Nah, ini nanti yang kita klik adalah ini, yang unduh ESPPT ini kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian nanti selain ini kita juga dapat rincian dari pembayaran kita seperti ini contohnya. Nah, ini contoh pembayaran yang sudah lunas. Data ini bisa kita print. Kalau seandainya kita ada tunggakan pajak, bisa kita langsung bawa ke loket pembayaran. Nah, ini yang cara untuk warga DKI ya. Setelah ini saya akan jelaskan bagaimana caranya daftar ESPPT untuk warga di luar DKI yang punya PBB di DKI. Cara daftarnya sama, masuk dulu ke pajakonline.jakarta.go.id, kemudian masuk ke menu ESPPT, masuk ke daftar ESPPT PBB, kemudian isi data seperti yang tadi, data objek diisi, NOP-nya sesuai SPPT, nama wajib pajak sesuai SPPT, kemudian pilih perorangan pada data pengunduh, dan pada domisili pengunduh, pilih luar DKI Jakarta. Nah, nanti setelah kita pilih akan muncul tampilan seperti ini, diisi NPWP-nya, karena luar DKI, jadi wajib pakai NPWP. Jadi kalau bagi warga luar DKI yang punya PBB di DKI dan belum punya NPWP, silahkan hubungi KPP Pratama di wilayahnya masing-masing. Kemudian nanti ini diisi hubungan pengunduh, nomor HP, alamat email. Jangan lupa diklik saya setuju dan I'm not a robot di CAPTCHA-nya. Kemudian diklik kirim seperti itu. Seperti ini. Klik kirim sama akan dapat notifikasi juga dan segera cek email. Kemudian klik link ESPPT-nya. Kemudian klik lagi nanti diunduh ESPPT-nya. Nah, akan dapat ESPPT sama seperti ini dan juga rincian data pembayaran. Jadi sama ya untuk orang pribadi
terbagi dari 2, DKI dan luar DKI. Nah, untuk yang ketiga, untuk pendaftaran SPPT badan atau perusahaan yang punya PBB di DKI. Caranya juga sama. Yang pertama masuk ke pajakonline.jakarta.go.id, kemudian masuk ke menu ESPPT, daftar ESPPT, kemudian isi data-datanya, dipilih badan. Nah, nanti di sini akan minta NPWP. Nanti kita isi NPWP-nya. Kemudian isi hubungan pengunduh, nomor HP, alamat email. Jangan lupa diklik saya setuju dan I'm not robot atau captcha-nya dipilih. Setelah itu diklik kirim, akan dapat notifikasi yang sama. Segera cek email juga dan klik link ESPPT-nya. Nanti kita bisa download dan unduh ESPPT-nya juga. Klik unduh akan muncul juga sama seperti ini dan juga akan muncul rincian daripada pembayarannya. Kurang lebihnya seperti ini cara pendaftarannya. Semoga berguna buat teman-teman semua, baik teman-teman yang punya PBB di DKI Jakarta ataupun perusahaan yang ada di DKI Jakarta. Ini cara daftarnya, semoga teman-teman mudah. Cukup sekian dari saya dalam video kali ini. Jika teman-teman suka dan merasa video ini berguna, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebanyak mungkin agar banyak orang mendapatkan informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.